Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan lagi bersama saya Diki Al-Nazarul dengan NIM 19051214023 dan Agus Trihanto ini merupakan pembimbing dari mata kuliah jaringan komputer ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Dan ini seperti biasanya teman-teman, ini adalah biodata Nduxa atau biodataku. Nah, seperti biasanya juga ada Facebook, IG, dan Line yang bisa kalian follow. Definisi standarisasi, apakah itu? Nah, pengertiannya, standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi juga dapat terjalin dengan baik pula. Yang kedua ada kegunaan standarisasi jaringan. Nah, kegunaannya yang satu untuk dapat digunakan banyak orang. Nah, seperti contohnya ada gambar printer yang dapat digunakan semua orang atau banyak orang ya teman-teman. Ya, satu untuk semuanya, one for all gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua memudahkan komunikasi satu sama lain seperti Line, Messenger, Facebook, WA, WhatsApp gitu ya teman. Jadi satu sama lain itu bisa saling terkoneksi lah. Dan juga yang terakhir memudahkan dalam melakukan pekerjaan, meringankan atau memudahkan juga. OSI dan TCP or IP. OSI, Open System Interconnect, OSI layer dikembangkan oleh sebuah organisasi merupakan badan standarisasi internal ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli. Nah, di sini ada 7 lapisan dari OSI tersebut. Ada physical layer. Yang pertama, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti hanya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan, network interface card NIC dapat berintegrasi dengan media kabel atau radio. Yang ada lapisan kedua yang bernama data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Nah, di sini juga ada 2 level anak, yaitu lapisan logical link control LLC dan ada lapisan kedua yaitu lapisan media access control MAC ya. Lapisan ketiga bernama network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP ya, yang membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Ya, jadi network layer ini ya sebagai penghubungnya, yaitu seperti internetnya gitu teman. Nah, transport ini memecah data. Lapisan keempat ini transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut hingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Jadi di sini ada kelebihannya dari OSI ini ya teman-teman. Ya, jadi transport layer ini digunakan untuk ketika kita mengirim data yang dari awalnya sudah urut, ya mereka akan dikirim dan diterima secara urut juga. Jadi tidak acak-acakan ya teman-teman. Seumpama 123 yang diterima nanti juga 123, tidak 321 atau 231 atau 132 atau mungkin yang lainnya. Nah, selain itu, pada level ini membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Jadi ada notisnya atau notifnya jika selesai atau sukses ya aman. Kalau ada barang yang seumpama 123 kok yang keterima 13 loh, yang 2 nanti sudah jatuh dan ada notifnya juga pula. Dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang tadi di tengah jalan. Jadi kalau ya tadi yang saya katakan, kalau ada paket 123 yang dikirim dan
yang diterima oleh 1.3 nanti ada notifnya, dan si pengirim ini nanti akan secara otomatis mengirimkan reassign nanti resend ke si penerima tadi. Session layer pada lapisan kelima ini merupakan dan berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Setelah itu tidak ini dilakukan secara resolusi lama. Yang keenam, ada presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Presentation layer ini jadi aplikasi itu dapat dimunculkan melalui jaringan ini. Jadi seperti data yang dibuat tadi, data dari ini dari transport layer, dan nanti akan dimunculkan pada presentation layer ini ya teman-teman. Nah, application layer ini yang terakhir menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna, bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service yang lain jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan. Jadi application layer ini lapisan 7 merupakan ya UI atau sebagai antarmuka. Jadi pengoperasiannya ya di sini gitu ya teman-teman. Pengoperasian dari user maksudnya. Nah, cara kerja OSI layer seperti ini. Jadi tadi ada application layer. Yang ketujuh adalah lapisan layer. Yang keenam di sini. Sinilah. Kalau mengirim data itu dari atas ke bawah, tapi nanti kalau menerima dari bawah ke atas. Jadi physical terberat itu fisiknya, nanti datanya, nanti network ini, transport, session. Jadi gini seperti physical ini barangnya atau kasarnya itu hardware-nya itu menerima, kemudian data link, maksudnya link yang berupa isi data, network langsung ditransportkan ke session. Session ini kan data-data tadi, data-data yang pengumpulan data-data tadi, kemudian dipresentasikan ke application layer. Nah seperti ini ya teman-teman. Lanjut, sejarah TCP/IP dikembangkan oleh DoD, Department of Defense US, yang sebelumnya yang kita pernah pelajari di sejarah internet pada tahun 1970 oleh DARPA itu ya teman-teman, TCP/IP tadi. Oke. Kemudian pengertiannya di TCP/IP ini ada 4 saja. Jadi dari OSI tadi kan ada 7. Nah, kalau di OSI ini diringkas menjadi 4 layer aja. Nah, yaitu apa aja? Ada network access layer. Lapisan ini sesuai dengan kombinasi lapisan data link dan data fisik. Jadi data link dan physical tadi jadi satu di network access layer ini. Nah, yang kedua ada internet layer. Lapisan ini disejar oleh fungsional jaringan OSI. Jadi internet layer ini merupakan network. Ini mendefinisikan protokol yang bertanggung jawab untuk transmisi data logis melalui seluruh jaringan. Lanjut ke host to host layer. Lapisan dianalogikan sebagai lapisan transport model OSI. Ya, jadi di sini host to host layer ini sama dengan transport ya teman-teman. Ya, bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung dan pengiriman data bebas kesalahan. Ini melindungi aplikasi lapisan atas dari kerumitan data. Nah, yang terakhir adalah application layer. Lapisan ini menjalankan fungsi dari 3 lapisan ke atas model OSI. Yaitu jadi ada lapisan aplikasi, application, presentation, dan session ya tadi ya, session. Nah, ini diringkus menjadi aplikasi layer. Nah, ada 3 diringkus menjadi 1. Ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifik antarmuka pengguna. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah,
Network itu network access dari OSI, TCP or IP itu meringkus dua hal dari OSI, yaitu data link dan physical. Internet ya internet, network ini transport ya tetap transport, tapi kalau aplikasi langsung 3 application, presentation, season. Ini ya teman-teman, udah dipahami kan? Tapi kegunaannya sama meskipun menjadi 4 seperti ini ya teman-teman, jangan bingung. Contoh sederhananya seperti ini, data link physical, satu network ya, yang seharusnya data link itu satu-satu seperti ini, physical satu-satu, ini diringkus menjadi satu. Nah, network tetap, transport tetap. Nah, kalau aplikasi yang harusnya berbeda seperti ini satu-satu, ya di sini diringkus menjadi satu ya teman-teman. Perbandingan TCP IP dan UDP. Nah, TCP or IP itu ada sendiri, UDP juga ada sendiri. Nah, TCP or IP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, TCP memiliki karakter unik, mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirim data. Dan kalau UDP, suatu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana keluarannya. Nah, kalau di sini kan TCP or IP tadi kan juga bersifat hampir sama dengan OSI kan. Nah, jadi di sini TCP or IP itu kalau ada kesalahan juga ada notice. Kalau ada paket yang hilang seperti tadi 1, 2, 3 yang diterima cuma 1 dan 3, itu ada notice. Tapi kalau di UDP ini tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi si penerima harus mencari sendiri, atau si pengirim juga harus mencari sendiri kok kemana hilang. Nah gitu. Nah, TCP IP ini berorientasi pada komunikasi dengan memperhatikan lawan bicara. Nah, dan UDP ini tidak memperhatikan lawan bicara, ya langsung saja. Tapi kalau di TCP IP ini seperti ada tombol yes or no. Kalau di UDP ini tidak sama sekali. Nah, apabila file error atau korup dalam pemberitaan byte, lah ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau di sini tidak. Nah, kalau di TCP IP ini biasanya bersifat email, file sharing, dan download. Nah, tapi kalau di UDP video streaming dan voice streaming. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti telepon, UDP ini kan seperti ya katakanlah seperti telepon lah. Telepon, nah telepon atau SMS pada HP yang jadul seperti zaman dahulu ya teman-teman, kalau ada hilang kan si penerima tidak tahu kan apa isinya. Nah, si pengirim atau si penerima harus mencari tahu. Atau enak lagi itu seperti telepon, kalau ada suara yang patah-patah itu kan kita tidak bisa ada notifikasi sama sekali, kita harus mencari tahu sendiri ya teman-teman. Nah gitu. Tapi kan TCP IP itu seperti download, kalau download ada file yang hilang, download nanti akan gagal, atau ada notifikasi play or no atau yes gitu teman. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, seperti ini UDP ini tidak lawan bicara di sini tidak ada, maksudnya tidak ada itu tidak apa ya teman. Tadi loh yang saya katakan tadi tidak memandang atau tidak melihat yang satunya. Nah, kalau di TCP or IP itu terhubung atau terkoneksi gitu ya teman. Kalau ada yang hilang, ada yang hilang ini, oke, nanti akan diambil dan lalu dikirim ulang. Tapi kalau di sini UDP tidak berurut ya teman. Acak-acakan seperti ini, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, kalau di sini besar, kecil. Dan kalau ada hilang, ada pemberitahuan. Gitu ya teman-teman. Di sini juga seperti ada error. Nah, data is corrupt, please resend. Ini kalau di sini nggak ada, langsung aja terobos gitu. Ya, perbandingan TCP or IP juga ada perbandingannya. TCP or IP mengacu pada transmisi kontrol protokol. Kalau OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka. Dan TCP or IP lebih handal, dan OSI ini kurang handal. Ya.
karena ya gimana ya, lebih modern TCP or IP gitu teman. Lapisan jaringan model TCP or IP hanya menjadikan layanan tanpa koneksi. Nah, kalau di OSI ini koneksinya kurang dan berorientasi koneksi kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI lah. Digunakan dalam sehari-hari untuk mengakses internet. Nah, ini kurang populer ya. Sekarang itu kurang populer gitu ya teman-teman. Nah, protokol spesifik dan kalau di sini protokol independen. Protokol switch. Nah, protokol switch ini seperti tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Protokol switch itu yang ada pada seperti di application layer kan ada tadi ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3 tadi ya teman-teman ya. Di sini ya sama halnya yang tadi ada 9 contoh. Yang ke-6 juga ada MIM, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Yang di presentation layer ada Telnet, SMTP, SNMP. Di session layer ada NetBIOS, NetBEWI, ADSP, PAP, SPDU, dan transport layer ada TCP, UDP tadi ya. Di network layer ada IP, ARP, RRP, ICMP, IGMP, dan masih banyak lagi. Dan juga di data link ada PPP, SLIP, point to point protokol, serial line internet protokol. Di physical layer yang terakhir ini tidak mempunyai sistem seperti itu karena pada layer ini hanya memberikan bit-bit data, jadi tidak ada pembedaan, jadi cuma menerima gitu aja, semua masuk gitu, jadi tidak ada pembagiannya nanti masuk ke atasnya tadi ya teman-teman. Nah, atas dari physical layer ini. Badan-badan standarisasi jaringan ada IEEE, ada ANSI, ada TIA, bukan TIA kelas TIA kita, teman kita, bukan TIA Advanced Global Communication ini. Ada ECMA, ada ITU, International Telecommunication Union, dan ISO International Organization for Standardization. Ya. Jadi itulah semuanya. Sekian, thank you, suwun kabeh sing sampun ningali niki. Maksudnya yang sudah melihat ini, terima kasih. Jika ada kurangnya itu dari saya, dan jika ada benarnya itu dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.